Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anak kita akan mempelajari mengenai sejarah peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah agar siswa mengenal latar belakang sejarah, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting, mendeskripsikan perkembangan peradaban, menganalisis faktor kejayaan dan kemunduran, serta menyimpulkan pelajaran dari sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Latar belakang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafaur Rasyidin berakhir, berdirilah sebuah dinasti yang disebut Bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendirinya. Muawiyah menjadi khalifah pertama sekaligus pendiri Bani Umayyah yang berkedudukan di kota Damaskus. Berikut adalah wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Tokoh-tokoh penting pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang memimpin pada tahun 41 sampai 60 Hijriah. Hingga khalifah yang terakhir, khalifah yang ke-13 yakni Marwan bin Muhammad yang memimpin pada tahun 127 sampai 132 Hijriah. Perkembangan peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti ini mengalami kemajuan dan perkembangan pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan dengan prestasi sebagai berikut. Yang pertama, beliau mendirikan Departemen Pencatatan. Yang kedua, mendirikan pelayanan pos. Yang ketiga, penambahan wilayah kekuasaan diperluas pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Keempat, semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Al-Malik bin Marwan. Yang kelima, Walid bin Abdul Malik berusaha memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara, yaitu ke Al-Aqsa dan Spanyol atau ke Andalusia. Perluasan wilayah Daulah Bani Umayyah. Pada gambar tersebut menggambarkan peta kekuasaan Bani Umayyah dari Afrika ke wilayah Eropa, yakni ke Andalusia. Kemajuan atau kejayaan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, bidang pemerintahan, di mana wilayah kekuasaannya terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh khalifah. Dengan beberapa orang khatib mendampingi gubernur, seorang hajib atau pegawai dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya antara lain Sohib al-Khoroj atau pejabat pendapatan, Sohib al-Surta atau pejabat kepolisian, dan Kadi atau hakim kepala keagamaan. Bidang hukum, Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi yang memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Yang ketiga, bidang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bidang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basra di Teluk Persia. Begitu pula Aden. Pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus, juga mengembangkan beberapa jabatan sehingga memperbesar lapangan pekerjaan. Kelima, bidang keagamaan, di mana masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Gaya Persia dengan nuansa Islam dipadukan secara kental pada setiap sisi bangunan. Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa Al-Walid dengan rancangan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang keenam, bidang pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali.
Kemunduran Bani Umayyah di Damaskus dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang meliputi konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abu Thalib. Sistem pemerintahan demokrasi menjadi monarki hereditas. Terjadinya perebutan kekuasaan, kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dinasti Umayyah, dan perbedaan derajat. Eksternal meliputi yang pertama, cara memimpin khalifah-khalifah dinasti Umayyah menyebabkan banyak dari masyarakat yang tidak puas. Yang kedua, muncul gerakan-gerakan oposisi yang menentang pemerintahan dinasti tersebut, yakni golongan Khawarij maupun Syiah, sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Selain itu ada golongan yang lainnya, yaitu golongan Mawali, Hashim, dan Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan kaum Abbasiyah, sehingga kaum Abbasiyah memanfaatkan momentum tersebut dengan terus melancarkan serangan ke dinasti Umayyah. Memetik nilai Islami sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Yang kelima, semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Yang keenam, menumbuhkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan yang kedelapan, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa.